Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu dalam keadaan yang sama sebagai seorang muslim yang beriman, yang insya Allah kita berpuasa, yang menunjukkan kita bertakwa. Dan insya Allah sudah sholat asar semua atau Bu? Nah, gitu. Posone ra sholat mboten kena. Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang ke-27, tadi malam 27. Kalau ngelihat dari pagi sampai sore ngoten iki nggih, insya Allah Lailatul Qadar nggih di wau dalu. Tapi enten ini Ramadan tesenten dados panjenengan nggih kedah memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dengan banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doa yang terbaik. Kalaupun mau doa yang lain itu juga baik-baik aja. Artinya mau mendoakan putrane monggo, garwane monggo, ndongake tanggane monggo, ndongake ustate nggih hangsal gitu kan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Ramadan pun rampung. Iki kan kepanggih mulai berarti Sabtu bar bodo. Bodo anu libur apa? Manut kula. Kula manut kula pokoke. Jeng teras ya teras, libur ya libur. Wis. Libur aja. Minggu itu biasanya. Oke, siap. Nggih. Antara keluarga. Nah, pertanyaane mengke bar bodo terus ngopo? Nah, niku. No? Nyao. Ya. Siap. Jadi ini judul kajian yang di request sama ibu-ibu di Jogja. Jadi ini baru mau akan saya sampaikan nanti nek ke Jogja tanggal 7 bulan depan. Nah, tapi kalau bocor kira jenengan bar bodo meh ngopo gitu kan. Nah, ya bener memang nyawal, tapi maksudnya secara makronya gina ke kemana gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah paring pangandikan dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 dumugi kalih. Al-ata 'alal insan hinu minat dahri lam yakun say'am madkhura. Bukankah telah datang pada manusia satu waktu dari masa sedang ia pada waktu itu bukan atau belum menjadi apa-apa. Artinya kita pernah ada di saat dimana kita itu bukan siapa-siapa. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Nah, di sini Allah memastikan kalau pencipta kita itu Allah, dan Allah mengatakan kami yang telah menciptakan mereka, manusia itu, dari setetes air mani yang bercampur. Nah, tentu bercampur di sini nek dalam ilmu biologi bercampur dengan sel telur ibu kita, maninya dari bapak kita. Yang kami hendak mengujinya, nabtalihi, yang kami akan mengujinya di dunianya ini, artinya ada sedih, ada duka, ada seneng, ada anyel, ada perintah, ada larangan gitu kan. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sehingga memang ketika kita dilahirkan ya isinya adalah ujian ya. Nanti dalam Quran surat Al-Mulk Allah memastikan itu dengan waladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes mana di antara kita yang amalnya paling baik. Sehingga jenengan yang dan sekarang mungkin rajin ibadah, enggak usah meri sama yang enggak rajin ibadah. Aku kok tahajud terus loh, tonggoku ora tau, tak melu koyo tonggoku, nah niku kleru. Nah, jeng derek niku derek sing saya, ampun sing elek. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwasanya manusia pertama ya Adam. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah fil ard, di muka bumi. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah jenengan akan menjadikan di dalamnya orang yang akan merusak isinya dan menumpahkan darah? Sedangkan kami malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mensucikan namamu dan memuji engkau, dan kami selalu bertasbih menyebut nama engkau. Qala, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih ngerti daripada kalian. Sehingga Allah tetap menciptakan Adam. Dan gak cuma Adam, pada An-Nisa ayat 1 Allah sebutkan bahwasanya
ya ayyuhalladzina amanu taqu, wahai orang-orang, ya ayyuhan nasu taqu, wahai manusia, bertakwalah, rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Yaitu kepada Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam, dan Allah juga menciptakan dari Adam itu pasangannya. Nanti ada yang apa namanya? Nanti ada yang kemudian menyebutkan bahwasanya penciptaan Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Wa bassa minhuma rijalan katsira, dan kami bangkitkan dari keduanya Adam dan Hawa itu makhluk manusia yang banyak, rijalan katsira wa nisa, laki-laki dan perempuan. Jadi jenis kelamin itu cuma dua nih, banci mboten enten. Ya, Adam, Hawa udah. Dan kemudian ternyata sebelum Adam Hawa Allah ciptakan jin dan manusia. Pada Quran surat Al-Hijr ayat 27 Allah berfirman wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian pada Quran surat Fatir Allah juga sebutkan tentang penciptaan itu. Alhamdulillahilladzi fatara samawati wal ard ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap. Malaikat ini punya sayap, yaitu ada yang 2, ada yang 3 dan 4. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 makhluk itu. Lalu kemudian pada 2 makhluknya, malaikat dan jin, Allah minta untuk sujud kepada Adam. Nah, Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka mau sujud kecuali iblis. Jadi dalam perintah Allah kepada malaikat, iblis gak mau. Di sini nanti akhirnya menyebabkan ada sebagian mufasir yang berpendapat sakjane iblis itu dari kalangan malaikat. Ada yang berpendapat begitu, tapi dalil menunjukkan tidak, karena malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin atau setan diciptakan dari api. Nah, tapi kan di sini tadi menyatakan perintahnya ke malaikat, tapi yang nggak mau sujud setan. Nah, kemudian setan pun berjanji akan menjerumuskan Adam dan Hawa, sehingga akhirnya terusir dari surga. Al-Baqarah 36, fa'azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya keluar dari apa yang menjadi kenikmatan yang sebelumnya mereka dapatkan di dalamnya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan kami berfirman turunlah kamu, jadi dikirimlah kakek moyang kita itu ke dunia. Sehingga ini menjadi dalil kalau nenek moyang kita itu manusia nih, bukan monyet nih. Maka sebagian kamu menjadi musuh sebagian kamu yang lain. Kemudian akhirnya dengan keengganan iblis untuk sujud pada Adam, iblis pun juga dikeluarkan. Nah, pada Quran surat Shad ayat 77-78 Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga karena engkau adalah makhluk yang dikutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguhnya kutukanku, laknatku akan terus bersamamu sampai hari kiamat. Dan iblis karena sudah dikutuk, iblis gak mau sendirian, mencari teman. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 16-17, iblis berkata, qala fa bima aghwaytani la'udanna lahu siratal mustaqim. Maka iblis ketika dinas sebagai makhluk terkutuk, dia menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, mengutuk aku sesat, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi ada jalan lurus dan ada jalan sesat. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi memang iblis itu akan menyerang kita dari semua arah. Dari arah sini wis mari jane pindah kene mari sebelah kene. Terus gitu kan. Mencoba untuk husnudzon sebelah sini, kok sebelah sini jadi enggak husnudzon lagi. Mencoba bersyukur sebelah sini, dari sini nanti enggak bersyukur gitu kan. Nah, pokoknya ada aja terus gitu kan. Dan Allah pastikan Allah itu mengawasi kita semua, baik manusia, jin dan
kemudian malaikat pada Quran surat Al-Hadid ayat 4, waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsummastawa 'alal arsy. Jadi Allah bersemayam di tempatnya, yaitu di arsana, setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 ayam. Itu hari sebenarnya, artinya hari, tapi banyak yang menerjemahkan sebagai masa, karena hari di mata di sisi Allah itu enggak sama dengan hari di sisi kita. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa may yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Huwa ma'akum. Jadi Allah itu bersama di arsy, tapi Allah juga bersama kita. Nah, kebersamaan Allah bersama kita ini pada kuasanya, bukan pada zatnya. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah atas apa yang kalian lakukan Allah Maha melihat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah memutuskan Adam dan jin untuk turun ke bumi, disitulah kemudian Allah memastikan, Allah mengawasi kita semua. Nah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu gak akan meleset sampai wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perkara kecil baik yang baik maupun yang buruk itu diawasi oleh Allah Subhanahu, dicatat. Bahkan perkataan itu juga dikatakan dalam Quran surat Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan terucap kecuali ada raqib atid yang nyatet gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita Allah itu ada di arsy tapi mengawasi kita. Nah, arsy itu ada di mana? Niki bumi. Nanti di atas bumi niku ada langit 1, langit 2, 3, 4 sampai 7. Di atas langit 7 niku enten lautan ombo, di atas lautan niku enten arsy Allah. Nah, maka nanti dalam ayat yang lain, wakana arsuhu alal ma, arsy Allah itu di atas air. Nah, air itu lautan. Nah, sehingga ketika Allah usir manusia dan iblis ke dunia, manusia itu menempati daratan, iblis sebagai rojone setan itu memilih tinggal di lautan. Nah, ben koyo Gusti Allah, tapi ndak, sama sekali ndak. Nah, jarak dari bumi ke langit 1 itu 500 tahun perjalanan, langit 1 ke langit 2 500 tahun perjalanan, langit 2 ke 3 500 tahun perjalanan, sampai langit 7 ke ke lautan itu 500 tahun perjalanan, lautan ke arsy Allah itu 500 tahun perjalanan, tebalnya laut ini 500 tahun perjalanan. Jadi jauh sekali. Jadi napa istilahnya, teleskop atau apapun nggak akan bisa nyampe ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah ciptakan kita semua dalam rangka apa? Kita sudah hafal ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan kita itu untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Jadi bukan untuk senang-senang, bukan untuk foya-foya, bukan untuk macam-macam. Nah, sehingga asas dari ibadah itu dimulai dari tauhid, kemudian setelahnya adalah bertakwa sesuai dengan sunnah. Nah, tauhid, takwa dan sesuai sunnah ini nggak akan kita bisa ikuti kalau nggak berdasarkan petunjuk. Nah, sehingga Allah utuslah para rasul. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami telah utus pada setiap umat itu rasul. Dakwah mereka sama, anibudullah wastanibut tauhid, sembahan Allah, jauhi setan, tauhid. Fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara manusia itu ada yang mendapat petunjuk dan ada juga yang nyata-nyata dia mengikuti kesesatan. Nah, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, tapi tujuannya enggak semata-mata jalan-jalan, tapi amatilah apa yang terjadi pada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan hari ini berjalan-jalan di sini enggak harus jenengan ke tempatnya. Sekarang udah bisa lewat internet, karena dengan cari kampung Nabi Lut, nah itu bisa nanti muncul sebuah tempat yang itu gosong kayak tanah sawah nih, lungkor ning diobong, dadi wis kayak boto merah niku ning, nek boto kan bentuke kotak-kotak, nek niku tanah gitu. Tanah ireng malahan. Jadi udah nggak bisa ditanami, nggak bisa ditinggali, nggak ada airnya. Karena emang dulu diangkat di blok itu, blok, terus dilempari batu. Nah, kemudian jenengan juga bisa cari tempat bangsa Petra. Itu kalau nggak salah bangsa kaumnya Nabi Sholih atau kaumnya Nabi siapa gitu. Jadi bukit batu dilubangi, bentuk istana gede, nanti masuk itu
perkampungan di dalam gunung batu. Didakwahi Nabi Soleh nggak mau, nggak mau. Lalu kemudian Allah kirim angin masuk ke dalamnya, mati semua orang. Karena dia merasa udah hebat itu. Pada waktu itu emang benar-benar perkampungan yang nggak ada tandingannya. Cara perang itu nggak bakal kalah karena itu gunung batu kok. Sinten sing aja ngeblek di gunung batu, nggak ada. Manusia nggak sanggup juga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi healing, kalau jenengan healing niku sambil bertadabbur alam, jangan mau pengen jalan-jalan toh. Nah, itu nanti buang-buang energi, buang-buang biaya, buang-buang macam-macam. Tapi jenengan harus ngamati, ya Allah gunungnya kok apik men gitu kan. Nah, jenengan kemudian memuji Allah kah, atau mungkin bertasbih, atau mungkin bertakbir, ya monggo gitu kan. Nah, lautnya segorone kok ombo men gitu kan. Nah, oh berarti aku ki cilik banget gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu jenengan harus lakukan kalau jenengan piknik kan ini. Nah, dan setiap nabi diberikan kitab suci. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca. Neraca di sini fungsinya untuk menimbang amal kita itu benar apa enggak. Itu nanti kalau dalam ayat yang lain disebut Al-Furqan gitu. Bahasanya yang namanya Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk, penjelasan dari petunjuk, dan Al-Furqan. Al-Furqan ini yang membedakan mana yang baik dan benar, yang salah dan yang benar, yang halal dan yang haram, hak kita atau bukan. Nah, disitulah Al-Furqan. Nah, wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid, dan seterusnya. Ini. Nah, untuk orang Islam maka pada Quran surat Al-Furqan ayat 1 disebutkan Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya yaitu Muhammad SAW, agar dia memberi peringatan bagi seluruh alam. Sehingga keselamatan gak lain gak bukan adalah mengikuti Nabi Muhammad, yaitu dengan kembali kepada Quran dan sunnah tentunya. Allah berfirman, qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu fala yasqa. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Ini waktu diperintahkan Nabi Adam dan istrinya. Sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Jika datang petunjuk kepadamu, maka siapa yang akan mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk yang benar itu tidak akan fala yadillu wala yasqa, enggak akan sesat dan enggak akan celaka, enggak akan bahaya. Nah, sehingga kita harus kemana? Allah sebutkan pada Quran surat At-Takwir dari mulai ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat yang karim, yang mulia, yaitu Jibril. Dzikuwatin indadil arsil makin, yang mempunyai kekuatan di mana dia memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ars. Kemudian muta'in sama amin. Jibril itu ditaati di langit sana, di alam malaikat, dan dipercaya oleh semua makhluk. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah temanmu ini Muhammad itu orang yang gila, bukan. Walau qad ra'ahu bil ufuqil mubin, dia benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Nah, nanti dalam tafsirnya disebutkan Jibril itu memperlihatkan diri dalam bentuk aslinya dengan sayap yang sangat lebar. Begitu dibuka, pandangan Nabi itu tertutup, timur barat itu ketutup, jadi nggak ketok timur, nggak ketok barat. Kemudian sayapnya itu ada 600. Padahal tadi ayat yang di depan tadi tentang malaikat, ada yang punya 2, 3, ada yang punya 4. Jibril punya 600. Ini menunjukkan keagungan Jibril alaihissalam. Nah, kemudian ayat 24-nya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan dia Muhammad tidaklah kikir dalam menyampaikan wahyu. Wa ma huwa biqauli syaithanir rajim, dan Quran itu bukan perkataan syaitan yang terlaknat. Fa aina tadhhabun. Nah, inilah judul materi kita. Terus kamu mau kemana? Ini loh, udah ada Quran, petunjuk jelas, perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat yang benar, yang tidak pernah berdusta, dan Muhammad nyata-nyata menerimanya, gitu kan. Fa aina tadhhabun. Terus kamu mau kemana? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Artinya ketika kita mengaku sebagai orang beriman, ya pilihannya nggak lain nggak bukan setelah Idul Fitri ya kembali kepada agama yang pondasinya adalah Al-Quran, yang kemudian diikuti dengan sunnah. Liman sa'a minkum ayyastaqim. Ini akan menjadi pilihan kita melangkah setelah Ramadan, yaitu Idul Fitri, kembali pada agama, kembali pada Quran dan sunnah. Liman sa'a minkum ayyastaqim. Kalau kita mau jalan yang lurus,
Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ini menjadi dalil bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, panjenengan ketika salat jenengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim niku panjenengan hayati bahwasanya hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggih, kita sudah dapat gambaran bahwasanya setelah Idul Fitri kita harus tetap kembali ke majelis ilmu, karena yang namanya Quran dan Sunnah itu hanya dapat didapatkan dari majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik itu di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Nah, ini selingan mawon sing termriki. Nah, artinya dengan makmurkan lagi masjid-masjid itu. Masjid yang ada di dekat rumah jenengan, yang paling dekat dari jenengan. Jangan sampai absen. Pokoknya nggak ada pengajian ten mriku enten diajarkan Quran kali sunnah, wis pokoke jumeneng anteng ten mriku. Sampai Nabi SAW mengatakan mastama qaumun fi baitin min buyutillah, ketika kita berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kita akan diberikan ketenangan, wa ghusyatumur rahmah, dan diberikan hidayah. Dan makanya tadi dikatakan hidayah itu enggak akan dapat kalau enggak dikehendaki Allah. Makanya kita tunjukkan ikhtiar dulu. Ketika kita ikhtiar, oh iki wong pantes tak hidayah. Nah, kemudian wahafatumul malaikah, dan kita akan dinaungi malaikat, dijogo sama malaikat. Tentu yang jogo nyengken nggih Gusti Allah, jogonen kae, sisri kae, gene pengajian. Jo nganti kaliren gitu kan. Nah, tenan to nek pengajian atau kaliren Mbak ya. Nah, iya. Nah, kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama panjenengan yang di majelis ilmu akan disebut di sekeliling malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Sampun selesai, wallahu a'lam. Jadi intinya setelah Idul Fitri kita mau kemana? Ya, monggo yang mau silaturahmi silakan, tapi jangan lupa nanti kembali ke majelis ilmu. Yang sebelum Idul Fitri jarang sholat, pas poso sholat, bar Idul Fitri nggih harus rajin sholat. Pas sebelum Idul Fitri, sebelum Ramadan jarang maca Quran, pas poso maca Quran rajin, ya bar bodo nggih Qurane diwaca meleh nggih. Walaupun mungkin ra kudu sedina sak juz nggih, mungkin setengah juz napa selembar. Enten pertanyaan Ibu? Wah wonten, masyaallah. Sumangga tesih setengah jam. Kula jane pun jadwal ten mriki, terus wae enten piyai ngirimi flyer jenengan tengen kula lho tat. Aduh, lali kula. Dadi enten jadwal tumpuk-tempuk. Wis tumpuk-tumpuk. Nah, niki sing dintosi. Kula jane pun angen-angen dugi mriki pun enten, ternyata piyaine malah mboten enten. Nah, nggih telan. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. A dan B gagal dalam ta'aruf, perjodohan. B bilang sama saya, lahir bukan untuknya. Piye to ngomongannya salah ini. Saya menunggu yang terbaik dari Allah. Salah nih ngomongannya. Setengah tahun kemudian B saya kenalkan dengan C. Sama-sama warga titik-titik, menikah punya anak, satu perempuan sangat cantik, katanya semenjak hamil 2 bulan B setiap subuh membaca surat Maryam. Pertanyaannya, mereka berdua bilang budilah yang menjodohkan, padahal saya cuma mengenalkan saja. Apakah secara tidak langsung saya ikut menjodohkan mereka dengan seizin dari Allah? Nggih, niki dalam bab tauhid niki hati-hati nggih, tipis banget kalimatnya. Misal kayak tadi dikatakan nggih, aku tidak lahir untuknya, itu udah masuk dalam wilayah kesyirikan ya. Jadi harus hati-hati. Jadi seorang muslim tidak boleh mengatakan seperti ini. Kita itu lahir untuk beribadah, gitu kan. Nek misal bahasanya dia bukan jodohku, ngonten sik rodok pas ya. Bahasanya ini udah aku lahir bukan untuknya, itu nggih keliru. Kemudian ini ada keliru lagi di sini dikatakan budilah yang menjodohkan. Itu nggih keliru nggih. Nah, yang benar budilah yang memfasilitasi saya, memperantarai, bukan yang menjodohkan. Yang memberi rizki, lahir, mati, rizki, jodoh, ya, niku Allah. Itu akidah. Jadi jenengan harus clear di sini, hati-hati. Termasuk, ya, termasuk jenengan kadang ada orang yang ngomong gini, iki nek ra mergo kowe, aku ora bakal ngene. Niku nggih clear ngene. Yang benar gimana? Alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian, jangan pakai dan. Kemudian karena bantuanmu. Karena nek dan niku nek dalam bahasa niku baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia niku sami. Dan itu menunjukkan kesetaraan gitu. Nah, menyetarakan Allah dengan makhluk itu kesyirikan. Nah, tidak boleh gitu. Jadi harus hati-hati. Makanya pentingnya ngaji niku kadang tipis-tipis kan niku mboten ngertos gitu. Nggih.
Maka pertanyaannya, apakah saya secara tidak langsung ikut menjodohkan? Iya, ikut sebagai perantara nih, bukan yang mempertemukan, bukan sebagai yang kemudian akhirnya dia berjodoh, ngoten bukan. Semua atas izin Allah ya. Ngoten nggih. Termasuk rezeki jenengan itu. Jenengan entuk napa niku? Lengo goreng gitu kan. Itu bukan karena saya, bukan gitu kan. Bukan karena Mbak Sri, bukan. Rezeki dari Allah. Nah, perantarane nggih niki ya, ngoten mawon. Nggih. Jadi jangan sampai kufur nikmat nih. Kemudian yang kedua, setiap saya bertemu mereka berdua, hati ini terasa sejuk, adem, ayem melebihi anak kandung saya sendiri ya. Disebabkan ibu si B habis operasi kakinya dipotong karena diabetes. Kemudian 2 bulan merawat dengan tersenyum padahal B sedang hamil 2 bulan. Dan di saat itu ibunya meninggal di pangkuan B. Sinetron itu banget ya. 11 bulan kemudian ayah B juga operasi paru-paru 2 kali. C merawat dengan tulus selama 1,5 bulan. Beliau meninggal di pangkuan C. Warga di sekitar dan keluarga B maupun C mengatakan B dan C adalah anak soleh. Benarkah dan pantaskah mereka berdua sebut? Ya pantas ya, karena ngurusi orang tuanya sampai meninggal ya. Jadi anak itu kalau mau ngurusi orang tua dan mertuanya sampai tua, sampai meninggal, itu insya Allah itu anak soleh ya. Kemudian yang ketiga, dalam ta'aruf penjodohan, bolehkah memperlihatkan profesi orang tuanya atau gelar diri sendiri? Misal bapakku seorang lurah, tidak apa-apa ya, selama tidak ada kesombongan tidak apa-apa. Termasuk boleh atau harus bahkan menceritakan punya sakit apa. Ya, saya dulu pernah jodohke niku pun nikah duwe anak, ajeng lahir niku anak pertama niku, tiba-tiba yang setri niku dadi suwung gitu kan. Dadi suwung ngerti ta suwung to? Ngebleng ngoten niku lho. Dadi ya coba pinggir kali linggo tengok-tengok guyu dhewe ngoten niku. Nah, terus kula ditekoki karo garwane iki piye ya ngene. Dirukyah wae. Dirukyah bola-bali mboten ngefek, gonen rumah sakit jiwa. Dokternya sanjang, oh iki kena sakit jiwa. Akhirnya ditanyakan ke keluarganya memang punya sakit jiwa. Neng pun mantun gitu. Nah, akhirnya teman saya itu tetap nggak mau. Udah dicerai akhirnya. Cerai, balik ke tempat ibunya. Sembuh. Kenapa? Karena rumah ibunya niku dekat sungai. Jadi yang membuat dia itu tenang niku nek krungu swara banyu mili niku lho. Ngerti yang ngono goleke wong pinggir kali. Nggak tahu karena ustadznya yang bawa ya nggak cerita gitu loh. Kita ya sempat komplain ke ustadznya yang bawa terus ya kan wis mari Mas gitu. Ya kan harusnya jenengan cerita, mau ada potensi kambuh kok. Sami kados ngenten misal jenengan jodohke terus piyaine setunggale asma. Ning pun mantun, ceritakan asmane. Engko nek barangkali dijak manggen ten pinggir dalan akeh bledok, ngerti bengek gitu kan, rasa bekan gitu kan. Bingung to mengke garwane niku to. Tapi kalau sifatnya kemaksiatan ndak boleh diceritakan. Misal nggih, jenengan entane memfasilitasi terus kowe biyen pengen tau jangan ping pira? Kae jangan ping pira? Gen cetha no. Kok terus ditempukke iki mbak iki pernah jangan ping 17. Nek iki Mas iki ping 20 no. Kacek ruruh ngono. Itu ndak boleh ngoten niku. Jadi pernah bermaksiat apa, pernah melakukan dosa apa ndak boleh diceritakan dalam ta'aruf. Tapi kalau penyakit sebaiknya diceritakan. Termasuk misal ngapunten. Misal rambutnya keriting misalnya, ya disampaikan. Barangkali ada laki-laki yang nggak seneng sama yang rambut keriting gitu. Niki rambutnya keriting, apa harus dibuka? Boten gitu, enggak. Atau mungkin enten piyai yang niku napa gadah napa tanda lahir toh atau tembong ning gede gitu kan. Gede sak ndok dadar niku ya. Ning geger gitu kan. Nah, nanti disampaikan enek tohe ning geger. Mboten kedah diduduhke mboten nggih. Jadi dalam ta'aruf itu ya cukup melihat muka, tangan, dah. Jadi ada dulu juga ta'aruf niku sing setri ngangge cadar wegah copot ngono. Akhirnya begitu sing lanang mundur, sing wedok ini gelem. Sing lanang mundur, bingung deh kok mundur. Tekok sama saya, kok dia mundur ya tat. Padahal waktu apa kan ada grup chattingnya gitu. Waktu grup chatting ketoknya kok kayak pengen maju gitu. Tak kandhani mbaknya. Lah jenengan ta'aruf cadar mbok dek ya kok. Dek ya bingung kok jojong pas nikah jenengan brengosen gitu kan. Oh, harus dibuka. Nggih, dibuka. Nah, akhirnya coba lagi ketemu lagi dibuka ya tetap mundur sing lanang. Ya wis kan. Ngoten nggih. Jadi enggak apa-apa ya cerita bapaknya kerjanya apa enggak apa-apa selama enggak ada niat untuk sombong itu. Yang keempat, bila memiliki anak cacat mental, apa juga lebih baik memberitahu? Iya memberitahu. Karena kan namanya di Indonesia, sebenarnya janda itu ketika menjanda, anak itu tanggungan suaminya.
kalau masih hidup atau keluarga suaminya. Tapi di Indonesia rumusnya mboten ngoten. Ketika seorang janda membawa anak ya si dudanya atau mantan suaminya serang ngurus itu. Jadi itu jadi urusane si boe gitu kan. Nah, maka karena itu urusannya boe, maka kalau si janda ini menikah lagi ya sebenarnya diceritakan, aku punya anaknya gini. Dan sampai nanti itu jadi sebab konflik rumah tangga baru. Misalnya anak saya ketiga nyandang tuna bicara, ya nggak apa-apa diceritakan. Nah, tuna bicara ini tidak ada gangguan otak, cuman mulut aja nggak bisa ngomong. Jadi dia bisa ngomong pakai bahasa isyarat. Yang kelima, dalam ta'aruf perjodohan apa dibutuhkan kejujuran kedua pihak? Ya harus jujur, syaratnya betul. Makanya orang pacaran itu banyak nggak jujur, ngentut diempet gitu kan. Nah begitu nikah berat gitu. Dosen guyung lakoni. Pertanyaan titipan 1. Seorang ibu setiap pulang ziarah makam putrinya, sesampai di rumah hatinya justru merasa lemes dan was-was antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan agama Islam. Siapa yang paling disunahkan dalam ziarah kubur? Benarkah perempuan berarti lemah dan apa dalilnya? Jadi wanita memang punya hati yang mudah terbolak-balik, yang lemah, sehingga sebenarnya tidak disarankan untuk sering-sering ziarah kubur. Zaman dulu, waktu masih zaman jahiliyah, wanita itu dilarang ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kamu tak larang ziarah kubur. Nah, karena Islam sudah tersebar dengan baik, ilmu sudah nyampe, fazuruha, saiki ziarah gitu kan. Sehingga ketika jenengan termasuk tipikal kiai yang semaputan gitu kan, angger delok tulisan nama putrane, nama keluargane yang mau diziarah semaput gitu. Langkung saya ini mboten usah ziarah. Ten ngomah mawon didongake, ngoten. Tapi nek jenengan mentale bakoh, atine kuat gitu kan, monggo ziarah. Jadi ini bukan semata-mata melarang, tapi ada sebabnya gitu loh. Karena mungkin nek semaputan mriku dadak gotongan gitu. Urung mulai dereng mulai mungkin nek semapute terus dadak kedatuk watu, engko dadak duduk ke kuburan sebelah dadakan gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti itu jenengan perlu pertimbangkan ya. Termasuk misal ya ada istri yang suaminya meninggal. Niku nek memang istrine nangis semaput niku nek saya langkung sayane begitu kemudian suaminya mau dikuburkan mboten usah dijak teng kuburan. Nggih mah dadi penggaweane piye-piye niku nggih. Punten dalem mawon, ndak apa-apa. Kemudian yang kedua, bolehkah saya memberitahu teman biar berhati-hati bila si C itu orangnya suka pinjem, tapi bila ditagih selalu menghindar, lunasnya lama sekali, korbannya sudah banyak termasuk saya. Wah, telepon ke wali kota. Maka ketika memang kita pengen mencegah keburukan, Nabi mengatakan unsur akhaka doliman au madluman, tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang dolim. Para sahabat mengatakan yang terdolimi kami tahu cara menolongnya, gimana dengan yang mendolimi? Kata Nabi, cegahlah. Maka kalau memang orang ini punya kebiasaan jelek seperti ini, kita bisa mencegah orang lain dengan cara menasihati, hati-hati. Nek omongan karo kae rapopo ning aja hitungan ngoten. Lah memang napa to? Angger hitungan mesti merucut. Atau nek meh hitungan meh ngekeki meh ngelungi aja ngutang, aja diutangi tapi dikeki ae. Lah piro? Lah sak karepmu, sak longgarmu. Mungkin sak yuta lah, kowe longgar orang kayak sak yuta. Ya ora. Longgar yang kayak 50 ya 50 wae kayak gitu. Maka ketika memang seperti itu modelnya jangan kemudian memaksakan diri untuk membantu. Sesuai kemampuan aja. Dan kita menasihati orang lain tidak apa-apa, tidak dosa nih. Juga bukan ghibah itu nih. Tapi nek ditambah-tambahi gitu kan. Tambah-tambahi misal wonge terus hitungane angel, wis ngono wonge ngentutan, wis ngono ambune kamu tambah tekan ngendi-ngendi lah niku sudah berlebihan nek niku. Nah, kemudian yang ketiga, seorang ibu, anak pertama perempuan. Seorang ibu, seorang anak pertama. Terus dia punya 2 anak laki-laki dan 3 perempuan. Bilang sama saya bahwa putri pertamanya, cinta pertamanya adalah cinta ayahnya. Benarkah anak perempuan pertama cinta buat anak kandung? Cintanya buat anak kandung. Benarkah anak perempuan pertama cintanya buat ayah kandung? Saya juga sama, sangat
Kaan putri pertama saya sangat dekat dengan cinta pada bapaknya. Kebetulan saya nggak merasakan ini ya. Saya punya anak wedok niku zaman cilik ini tak gendong moh. Nah iya, mbuh wedi mbuh gila ora ngerti aku ya. Jadi kalau ditanya bener apa enggak ya tergantung ya. Jadi ini bukan sesuatu yang harus ya. Artinya kalau enggak ya enggak salah juga gitu loh. Ya, nek zaman dulu kan saya LDR sama istri saya, jadi jauh gitu kan. Jadi agar pulang itu ya anak saya itu enggak mau sama saya ya kan. Nah, mungkin dikirone om-om tamu ngendi gitu kan. Nah, jadi enggak harus ya, ya harus anak cinta anak perempuan pertama itu ke bapaknya enggak harus. Kemudian yang keempat, suami kena PHK, istri jualan donat, dititipkan di SD SMP, sudah 2 bulan, sepi, laba cuma cukup buat makan, istri berserah diri pada Allah, berserah diri yang bagaimana agar istri di atas lebih bersemangat dalam menghadapi ekonomi yang turun drastis, namun kebutuhan justru semakin banyak, baca surat apa agar suami dimudahkan dan cepat dapat kerjaan yang baru, sudah melamar setengah bulan belum dapat panggilan. Sebaiknya ditutupnya mbak gawe donat gitu. Kenapa? Ngeten. Niki teori bisnis ya. Jadi ketika jenengan membuat sesuatu dan mendagangkan itu nggak laku, itu sebenarnya bukan rezekinya ketutup di situ, bukan. Mungkin metodologi caranya mungkin salah. Mungkin pas di tempat itu nggak laku, maka bisa dijual di tempat lain. Ibaratnya ngeten lho, ada bakul cilok sing sak merek niku, misal cilok Happy atau cilok apa niku. Niku kan gerobake sak pirang-pirang. Nah, mungkin sing dodolan ning ngarep Al Islam rame, sing dodolan ning ngarepe Sidokare mboten rame gitu kan. Nah, apakah ciloknya sing salah? Mboten, lokasinya sehingga harus dipindah. Nah, dalam konteks donat niki, nek saya pendapat saya panjenengan ibu-ibu yang jenengan ngapunten ajeng golek kerjaan nggih pun sepuh gitu kan. Niki saran saya, jenengan niku mang muter, tenongan niku sak Solo nek mung 20 enten gitu kan. Nah, angger tenongan niku mang delok niku. Panganan sing dereng enten napa mang damel. Mang damel angger panganan jenengan niku eco. Sekali lagi eco nggih, nek ra enak berarti panganane. Angger enak gitu kan. Terus jenengan nembung nitip angsal. Niku kantun dekek. Mungkin dengan dekek wisat jam 6 atau jam gangsal atau setengah 6. Mungkin jam 8 napa setengah 9 jenengan parani. Nah, payune pinten niku rezeki jenengan, sing ra payu nek saged jenengan dahar niku nggih tesih rezeki jenengan. Ning nek jenengan longgar, mangkekke wong niku nggih dadi rezekine wong liya sing nanti dibalike karo Gusti Allah. Pun saestu niku jenengan ajeng gawe napa mawon niku bakul tak pirang-pirang tinggal dititipke. Tenongan tinggal dipetani, teng ruki niku tenongan nek 5 enten. Ruki tok niku, dereng temani, dereng kudu. Pramila jenengan nek niki saran saya donate niku dirasake tenan. Nah, niki nek jenengan tepang Bu kalih piyaine niki kan damel dumge mriki, mungkin ditekoki. Dari 40 piyai ten niki niku sing sanjang enak pinten sing mboten pinten. Nek semua sanjang enak, insyaallah niku didol payu. Enten piyai jaler. Dugi ten kula. Golek gawean. Ning kula sanjang wis gawe usaha wae. Lah apa? Lah iso apa? Kula tekoki balik. Aku seneng masak ya wis gawe yo. Kula kan gawe bakso. Cocok deh. Nggo ngene pun kula critake, dhek yo oke gitu kan. Akhirnya digawe baksone dikai kula dumke ale santri kula. Niku komentare meh kabeh enak. Bahkan enten sing biji ki 10. Pomo enek 11 lho pengen biji 11 ngono ya. Dadi bijine enek sing 9, enek sing 8,5, enek sing 9,5, enek sing 10 gitu. Wah, berarti enak banget. Nah, tapi bar niku ora tau mangkat. Nah, ora tau digarap, ora tau digawe ya. Kapan entuk dit. Nah, sehingga kalau sudah melalui survei dan sudah disepakati rasanya enak, berarti niku secara step niku tinggal mangkat gitu loh. Nah niki donate pun damel. Jadi yo payu. Nah ning kurang akeh kan ngoten to critane niki wae to. Nah, maka untuk memperbanyak tingkat lakunya nggih, jenengan harus memperbanyak titik penjualannya. Nah, nek jenengan sing nawake yo kesel karo mulih jenengan pun sepuh. Nah, maka paling gampang jenengan damel sing kathah, jenengan titip kita tenongan. Ya sak derenge nitip ngomong sik. Nek kok nek entuk jenengan titeni tenongan kene nitip sak kotak niku isi pinten niku nek donat ngoten niku. Atau mungkin nek di plastik siji-siji niku sak tenongan untuk nitip pira yung ngono. Ya 10 ra apa-apa coba sik 10 ping 20 pun 200 niku. Nah, nggih monggo dicobi niki saran saya jangan nyari kerjaan lagi, justru niki digedhekke lagi niki donat niki. Nggih. Nah nek ngertos ten niku pundi niku
Aku dari ke daerah mboten ngertos saiki lene balik kota pas niku enten dalan niku nek lurus Kusuma Sahid niku lho. Niku kiri jalan niku enten bakul gembukan. Gembukane gede-gede sak menten iki larang 3.000. Wah ya enak sing tuku ngantri-ngantri kok. Bukake jam 3, dugi jam 11 gitu kan. Nek rong tek. 3 sore. Nek biyen rada ngidul mriki ini. Niku jualan udah puluhan tahun. Sing jual nggih sepuh-sepuh. Nah, tapi dhek kan manggen ten mriku. Nek niki gandeng ra duwe warung misal ngoten nggih. Didamel sing kathah ning dititip-titip kiriyen wau tembung riyen entuk nitip. Ngoten. Nah, mungkin sing pajeng jumlahe tambahi sing mboten pajeng dikelongi jumlahe. Ngoten Bu. Kemudian yang kelima makanya nek kalih kula niku ampun mung tekok soal agama, tekok soal bisnis ngoten mboten napa malah. Mane ilmu kula nek mboten jenengan tekoki. Yang kelima, sering diajak temannya B dan E menemani ke orang pinter untuk mencari pelarisan malah dagangan supaya laku. Apakah A yang cuma ikut menemani pergi ke tempat orang pinter ikut dosa? Nggih, dosa nggih. Semua yang memfasilitasi keburukan ya akan dapat dosa sesuai orang yang melakukannya. Oke, makanya jenengan kalau bisa itu fasilitasi yang baik-baik aja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Menolong itu pada kebaikan dan ketakwaan. Nah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, mengantar pada dukun itu termasuk ismun, dosa besar. Wabillahi mengatakan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya harus pindah ke Demangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa sedikit. Oh, nggih, ngeten Ibu yang dirahmati Allah. Infak jenengan niku penggalih kula nggih, niku diplempakke. Mungkin enten ingkang sakit, ingkang sedo atau keluarganya niku bisa dikembalikan ke jenengan lagi. Jadi nggak buat konsumsi di sini, juga bukan buat kemana-mana. Sebenarnya ngoten. Tapi nek umpami jenengan ngersake ajeng dugi Palestina mriko nggih monggo ngoten lho. Nah, ini maksud saya itu kalau misal enten sing sakit diamplopi 500 kan lumayan kok gedang entuk kae banget to niku. Nah, tapi mboten mung 50, mboten mung 20 ning 500, 300. Sing keselipahan misal nggih, sak yuta apa pinten nah. Ngoten. Atau mungkin mau yang lain monggo. Yang jelas untuk kepentingan jenengan mawon, ngoten nggih. Jadi tidak sampai ke mana-mana. Tapi kalau memang jenengan sepakat mau ke Palestina ya monggo. Silakan. Misal pinten nih tambah 500 napa sak yuta monggo. Gitu. Ya, jadi monggo lah jenengan mawon yang memutuskan. Saya sih dulu pernah usul tapi nggak tahu belum dijawab sama Bu Tanti. Duitnya niku lho, niku nek misal dikembalikan dalam bentuk modal gitu. Tapi mungkin balik tanpa riba, wonten pripun jenengan kedang ngerusi kersane mboten ya. Lali nganti aneh tahu tak tekok ini tuh. Ini bayi kalih niki lho. Nah, terus ten Jogja niku enten nggih, enten infak wonten niku. Lajeng infak niku dikembalikan dalam bentuk pinjaman. Pinjing latih jenengan niku amanah napa mboten. Nah, pinjamane niku nggih mboten kathah, 50 100 ngoten. Nah, mungkin bisa nggo gawe donat to lho. Ya, mungkin nek niku tertib bayare niku saged ditambahi. Nah, ngoten. Jane ngoten niku. Nah, mungkin nek enten sing kesripan saged disumbangke. Nah, sing balekke mboten enten tambahane, tapi nek meh nambahi mboten napa-napa. Ngoten. Kula ajeng ngajari ekonomi ekonomi syariah, ekonomi bisnis, amanah. Engko nek utang ra tau nyaur kok ketok ra tau jedul meneh. Dan mungkin sing mboten amanah nggih enggak bisa ada tambahannya. 50 ora lunas kok nambah ngoten. Dan nggih, jane ngoten niku pengarep-arep kula. Jadi kula tuh mboten cuman menyampaikan teori, tapi praktek. Mung prakteke nek kula sing kon nyateti kon nagih kula mboten sanggup. Kula betahke admin, admin menate kula tawake Mbak Lulu mboten sanggup. Mbak Sri ora sanggup. Tinggal niki Bu Tanti kalih Bu Panama niki malah mboten jawab. Nggih. Ngoten nggih, Bu. Kok pilih mengatakan kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik.
Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrib nuzulahum wa wasi' madkhulahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan